kita boleh kembali lagi berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, baik itu karena tidak terlepas dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya dipercayakan dengan sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu gereja yang hidup, bertumbuh dalam firman, persekutuan, dan doa. Nah, Bapak Ibu, untuk kita mau melihat teks yang sudah dipercayakan sesuai dengan tema yang hari ini kita akan pelajari bersama, terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Di sini saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Di sini LAI memberikan judulnya atau perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah momen atau dalam sebuah peristiwa yang sangat menghebohkan dunia di zaman itu, di daerah atau di bagian Timur Tengah, di daerah Yerusalem dan sekitarnya, Bukit Golgota dan sekitarnya, di tahun 30 Masehi, di sana ada peristiwa pembunuhan atau penyaliban Yesus Kristus yang begitu sangat menghebohkan. Begitu menghebohkan, ada begitu banyak yang takut, ada juga yang berani, tapi tidak menutup kemungkinan banyak yang ketakutan, khususnya yang bergaul sehari-hari dengan Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu lalu kita sudah dijelaskan, sudah diajarkan oleh Bapak Gembala, di sana kita sudah pelajari semua. Dan pada hari ini kita mau melihat bagaimana setelah Yesus Kristus tidak ada lagi bersama dengan murid-muridnya, dan apa yang terjadi dengan murid-muridnya pada saat itu. Di sana kita melihat ternyata di zaman sebelum Yesus Kristus tidak ada yang namanya hal kasih. Tidak ada yang namanya saling mengasihi satu sama yang lain. Tidak ada yang namanya saling menolong. Artinya kalau kita menolong seseorang, oke, hari ini kamu menolong saya tidak akan mengucapkan terima kasih kepadamu, tapi saya akan menunggu suatu saat nanti kamu menghadapi sebuah peristiwa, sebuah persoalan, saya akan datang dan menolongmu sebagai imbalan yang hari ini sudah kamu menolong saya. Itu di zaman sebelum Yesus. Nah, ketika Yesus dalam pengajarannya, dia mengajarkan banyak hal, khususnya tentang hal kasih, hal memberi. Dan terlepas dari itu, waktu Yesus sudah tidak ada lagi bersama dengan murid-muridnya, di sana kita melihat ada sebuah komunitas kecil
Yang Yesus bentuk pertama kali adalah 12 orang, yaitu 12 murid. Tapi setelah Yesus tidak ada lagi 12 orang itu mereka menjangkau lagi, bertambah banyak lagi. Dan hari ini kita baca firman Tuhan di sana ayat yang ke-41. Di sana firman Tuhan tadi kita baca, di sana mengatakan bahwa jumlah orang-orang itu makin bertambah dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Jumlah mereka itu 3.000 orang. Itu sekali khotbah Rasul Petrus. Itu baru sekali berkhotbah. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di sana. Kalau kita lihat di dalam bagian-bagian sebelumnya, ternyata di dalam pasal 2 ini ada peristiwa yang namanya Hari Pentakosta. Nah, ketika Yesus Kristus tidak ada lagi, sudah terangkat ke sorga dan hanya murid-muridnya, terjadilah angin badai. Bunyinya bergemuruh. Kalau kita baca di dalam pasal yang kedua ini dan seterusnya, ada bunyi yang begitu sangat menggetarkan. Tapi bukan untuk menakutkan orang. Justru bunyi itu membawa damai bagi orang yang mendengarkan. Lalu mereka itu mengucapkan atau berkata-kata menggunakan bahasa-bahasa yang lain, yang diartikan bahasa roh. Dan bahasa roh itu pun bukan bahasa yang sembarangan, tapi bahasa yang dimengerti oleh daerah-daerah sekitarnya. Di sana menjelaskan ada daerah Pamfilia, di daerah-daerah Roma, ada Firgia, ada Mesir, ada daerah Mesopotamia, daerah Asia. Jadi bahasa roh yang digunakan oleh rasul-rasul itu dimengerti oleh orang-orang ini, orang-orang yang duduk di sana. Nah, sekarang kita orang-orang dari khususnya Indonesia ini, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi hari ini saya bicara di depan, Bapak Ibu bisa mengerti. Tapi di zaman yang kita lihat di zaman Pentakosta, di sana bahasa roh yang dimengerti itu bukan bahasa yang lain, tapi bahasa daerah sendiri. Bahasa yang misalnya, kok orang ini dia orang Kupang, tapi kenapa dia bisa bahasa Mentawai? Orang ini dia orang Nias, kenapa dia bisa bahasa Kupang? Jadi ada bahasa yang sama sekali awalnya belum dimengerti, jadinya orang mengerti. Dan bahasa itu tidak sembarangan tentang bagaimana kerajaan Allah mengasihi manusia. Di sana ketika ada terjadi bahasa roh, orang-orang menganggap mereka sedang gila. Oh, itu mereka sudah gila. Orang-orang ini sudah gila. Maka berdirilah Rasul Petrus, dan di sana dengan tegas dia mengatakan bahwa orang-orang ini tidak gila. Ini baru hari pukul 9. Artinya orang-orang ini tahu ini baru jam berapa. Dan Rasul Petrus mengajarkan firman Tuhan, menyampaikan khotbah kepada orang-orang yang mendengarkan zaman itu. Dan di situ sebelum Rasul Petrus menyelesaikan khotbahnya, dia menekankan kepada para pendengarnya untuk memberi diri mereka dibaptis. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-40, di sana Rasul Petrus mengatakan kepada mereka bahwa dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya, sebelum Rasul Petrus menyelesaikan khotbahnya, dia memberikan kesempatan kepada para pendengarnya untuk memberi diri mereka kepada Tuhan. Jangan menolak setiap firman Tuhan yang mereka sudah dengarkan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dia harus memberi dirinya dibaptis. Dia harus memberi dirinya menerima firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari bagian ini kita akan melihat ada 3 poin penting bahwa betapa pentingnya
firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita? Yang pertama, bertumbuh dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-41, 42 dan 47. Ayat yang ke-41 dan 42 di sana firman Tuhan bilang begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah melihat sepintas tentang keberadaan dan pelayanan Yesus Kristus di zaman itu. Dan setelah pelayanan Yesus Kristus di zaman itu, dia setelah terangkat ke sorga, apa yang dilakukan oleh rasul-rasul? Ini Rasul Petrus khotbah perdana, khotbah pertama kali, dan 3.000 jiwa diselamatkan. Itu khotbahnya yang pertama kali. Bagaimana kalau khotbahnya yang berulang-ulang? Jiwanya makin bertambah. Ini karena orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka memberi diri menerima firman Tuhan. Lalu mereka menjalani firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat tadi di ayat yang ke-41, 42 dan 47 mengajarkan kepada kita bahwa gereja yang hidup itu lahir dari pemberitaan firman. Firman Tuhan yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada kita, maka firman itu juga harus kita sampaikan dengan penekanan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di sini kita lihat Rasul Petrus, dia bukan mengajarkan tentang siapa-siapa, tapi dia mengajarkan tentang Yesus Kristus yang sudah kamu salibkan, yang sudah kamu bunuh itu, tapi dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit mengalahkan kuasa maut, dan dia terangkat ke surga. Itu artinya apa? Orang yang pernah kamu bunuh itu, dia bukanlah orang yang manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang menjamin kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa menerima setiap firman Tuhan dengan kerendahan hati, bukan sekedar mendengar, tetapi kita juga mengizinkan firman Tuhan itu untuk mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, orang-orang itu mereka mendengar, mengizinkan firman Tuhan itu untuk mengubah hidup mereka dari hati yang keras menjadi hati yang lembut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Mereka saksi mata sendiri melihat bahwa benar Yesus disalibkan, benar Yesus dikuburkan, dan benar Yesus bangkit, dan benar juga Yesus terangkat ke surga. Nah, apakah sekarang kita ini harus melihat, oh saya harus melihat Yesus sendiri, saya harus melihat bahwa pernah dia dibunuh dan disalibkan dan mati dan dia bangkit sendiri dan dia terangkat ke surga? Dalam bagian firman Tuhan bilang begini, berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Kita yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya dengan iman keyakinan kita, sepenuhnya tidak meragukannya di dalam kehidupan kita, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita serius belajar Alkitab? Apakah kita mendengar khotbah, pengajaran itu hanya sebagai ritual atau sebagai kewajiban yang harus kita ikuti ibadah? Kita hanya datang mendengarkan pujian, mendengarkan khotbah lalu pulang begitu saja. Lalu kita tidak ingat dengan apa firman Tuhan yang tadi kita baca, apa firman Tuhan yang tadi kita dengar.
Yang kedua, bertumbuh dalam persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-42 ini tadi menjadi nats pembimbing kita. Dia tetap dikutip ayat 42. Selanjutnya kita poin yang kedua, ada ayat 42, ayat 44 sampai 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana kita melihat ayat 42, 44 sampai 46 mengajarkan kepada kita bahwa jemaat mula-mula pada saat mereka mendengarkan firman Tuhan dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang mereka lakukan setiap hari? Mereka tidak mau berpisah satu sama yang lain. Mereka ada kangen rindu harus bersama-sama. Mereka sudah hidup benar-benar apa yang ada sama mereka, punya mereka bersama. Tapi di beda konteks. Jangan nanti seperti biasa orang huru-huru di luar sana, berarti jemaat mula-mula segala kepunyaanmu adalah kepunyaan bersama, berarti istrimu istriku. Bukan itu ke konteksnya. Tapi segala harta benda apa yang ada kita miliki, mereka sama-sama membagikannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang baru pertama kali bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya, rohnya itu berkobar-kobar. Semangat untuk melayani Tuhan itu luar biasa. Apa yang ada sama dia tidak pernah pelit. Tapi kadang di tengah perjalanan dia akan menjadi berubah. Tapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan dan setia kepada Tuhan, mau sampai kapanpun dia tidak akan pernah berubah. Dan orang yang sudah, tadi saya bilang dia di tengah perjalanan dia berubah, itu pun sudah digambarkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Di sini kita lihat di pasal yang kedua, tapi Bapak Ibu kalau baca lagi lanjut ke pasal yang kelima, di sana Bapak Ibu akan mendapati ada dua orang suami istri yang namanya Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah mereka lalu mereka mulai menipu. Mereka udah mulai berubah. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Ketika mereka berubah dan menipu di hadapan rasulnya, di situ juga mereka mati. Itu artinya Tuhan tidak berkompromi dengan apa yang kita lakukan. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jemaat mula-mula di ayat yang sudah kita baca, di sini kita melihat ada terobosan baru yang terjadi setelah Yesus terangkat ke sorga. Di sana kelihatan dengan jelas ada 3 hal penting, ada 3 terobosan baru di zaman itu. Yang pertama, mereka itu saling peduli. Tidak ada lagi sifat keegoisan di dalam kehidupan mereka. Mereka saling peduli. Kita lihat di sana tadi sifat kepedulian mereka di sana kita lihat dengan jelas mengatakan bahwa mereka menjual harta untuk membantu yang berkekurangan. Di ayat yang ke-44 tadi. Mereka saling peduli. Selain dari itu, mereka saling memiliki. Segala kepunyaan mereka milik bersama. Tidak ada yang berkata bahwa ini milikku. Saling memiliki, saling peduli, dan mereka rindu untuk bersama-sama. Tidak mau berpisah satu sama yang lain. Poin yang ketiga, bertumbuh dalam doa.
ayat yang ke-42 dan 47. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Poin yang ketiga ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya doa itu di dalam kehidupan kita. Doa itu mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Doa itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu mengubah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah para rasul ini mengisahkan banyak tentang orang-orang di zaman setelah Yesus Kristus tidak ada. Banyak ada yang martir, ada yang diselamatkan hanya karena dengan doa. Kalau kita lihat ada Rasul Petrus dipenjarakan dengan Rasul Yohanes di dalam penjara, hanya dengan kekuatan doa, segel di kaki aja pun terlepas. Itu karena kekuatan doa. Kalau kita baca di dalam kisah para rasul ini, menggambarkan bahwa kekuatan doa itu tidak seperti yang kita bayangkan hanya biasa-biasa, tidak. Bahwa kekuatan doa itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Doa itu bisa dapat mengubah yang kita tidak lihat saat ini. Doa juga bisa dapat mengubah yang mungkin kita berpikir, oh itu manusianya tidak akan berubah. Tapi ingat, kalau kita rajin doakan, minta Tuhan yang jamah, Tuhan yang akan mengubah hati yang paling keras itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat doa juga mengajarkan kepada kita bahwa bukanlah hanya untuk secara kegiatan yang biasa-biasa, tetapi doa juga adalah sangat penting di dalam pertumbuhan gereja. Doa adalah napas kehidupan rohani, dan gereja mula-mula hidup dalam suasana doa yang terus-menerus. Tadi sudah kita baca, mereka berdoa baik di dalam bait Allah maupun di rumah-rumah. Di sana bukan hanya mereka berdoa, tapi mereka selalu mengadakan perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti baik di bait Allah, baik di gereja ataupun di rumah-rumah jemaat. Doa juga penuh dengan pujian dan permohonan. Kita berdoa memuji Tuhan dan juga berdoa memohon kepada Tuhan. Doa yang melahirkan mujizat. Dalam kisah para rasul pasal 3 ayat 1 sampai 8, di sana kita melihat bahwa ada mujizat kesembuhan yang dimana Rasul Petrus mendoakan seorang lumpuh dan benar-benar sembuh, dan hal itulah yang menghebohkan di zaman itu juga. Itu karena kekuatan doa. Dan juga Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa doa gereja hanyalah organisasi sosial. Tetapi dengan doa gereja menjadi kuasa Allah yang ada nyata di dalam dunia ini. Dan doa juga yang mengundang kehadiran Tuhan, meluluhkan hati kita yang keras menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang rindu akan kehadiran kita di hadapan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah doa menjadi pusat dari setiap perkumpulan kita? Apakah kita memiliki kehidupan doa pribadi bersama? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat mula-mula mereka hidup dengan firman Tuhan, mereka menjalankan firman Tuhan, maka ada sukacita dan kemurahan hati terhadap banyak orang yang ada di sekitar. Lalu orang-orang melihat, kok komunitas Kristen yang kecil ini kok bisa mereka punya hal yang begitu sangat berbeda dengan yang lain. Lalu disitulah mereka mulai bertambah. Banyak orang
tertarik dengan kekristenan di zaman itu. Lalu mereka memberi diri untuk dibaptis. Jumlah mereka semakin hari semakin bertambah. Maka firman Tuhan tadi kita sudah baca di dalam petunjuk hidup baru bagi kita. Di sana firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi kita baca. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah fungsinya gereja. Keberadaan gereja di dalam dunia untuk menjangkau orang-orang yang masih di luar sana, yang tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dia sudah terpilih, dia adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya hari ini, kita adalah bangsa yang terpilih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita hidup dalam persekutuan. Dan mari kita hidup di dalam doa. Karena gereja yang hidup adalah menghidupi firman Tuhan. Hidup dalam persekutuan dan doa. Jemaat kita masih sedikit. Kita adalah jemaat yang mula-mula perintis GKSI Anugerah Tiban. Saya dengan percaya dan yakin, Bapak Ibu punya pergumulan yang sama, punya beban yang sama untuk gereja kita. Kita sama-sama punya pergumulan dan doa yang sama kepada gereja kita di tempat ini. Apa yang saya bilang, Bapak Ibu punya pergumulan dan doa yang sama. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah terlihat kita mulai dari awal kita melangkah hingga sampai saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mencukupkan apa yang gereja kita butuhkan. Ini adalah sebuah anugerah. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita putus doa kita, putus kebersamaan kita. Mari kita sama-sama untuk membangun gereja kita. Karena gereja yang hidup adalah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bersekutu bersama, dan hidup bersama-sama seperti ini. Lalu selalu berdoa kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami diajarkan betapa pentingnya firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan setiap hari, yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan bersama, saling memiliki, saling mengasihi, dan saling menolong satu sama yang lain. Yang tak henti-hentinya kami harus hidup dalam persekutuan doa bersama, hidup dalam pergumulan. Kami percaya hidup kami ada dalam tuntunan kuasa Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah firman Tuhan yang kami pelajari hari ini selalu mengajarkan kami untuk hidup taat pada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya undang kita sama-sama berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang akan menggelar Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.